좀 탄탄하고 그걸로 좀 조용히 해. 들으라 그래. 요샌 새들이 더 많이 알아. Film yang gue review kali ini berjudul Two Mothers, rilis tahun 2017 cuy. Film ini berasal dari Korea Selatan. Kalau nggak ada halangan, video ini tuh bakal tayang malam minggu. Ya, mudah-mudahan ini bisa nemenin akhir pekan kalian ya, supaya bisa lebih berwarna dan nggak galau terus. Jadi, Two Mothers ini tuh bercerita tentang persahabatan dua keluarga yang berasal dari background yang sama. Sama-sama broken home, mengambil setting waktu pas libur sekolah, jadi dua keluarga ini berlibur dan nginep tuh di sebuah rumah. Lalu, terjadilah cerita ini. Gue nyoba buat ngebawain film ini sesantai mungkin, supaya kalian ini gak pada tegang. Seperti biasa, gue mau ingetin ke kalian semua kalau narasi dan alur cerita di film ini tuh bertujuan untuk hiburan semata cuy, yang cocok banget buat nemenin waktu gabut kalian dan waktu senggang kalian. Film ini sendiri diawali dengan tokoh utama kita nih, yaitu si Jun Yuan yang lagi mimpi basah cuy. Anjing, baru juga mulai nih film. Seperti remaja normal lainnya, dia pun gak tahan lagi dan mengeluarkan cairan masa depannya cuy. Makanya, besok harinya dia cuci tuh kolornya pakai wastafel. Dua keluarga yang gue maksud ini adalah Tae-jun dan Jun Yuan. Mereka ini teman kuliah dan bersahabat dari kecil. Begitu juga dengan ibu mereka yang juga temenan. Nah makanya pas libur sekolah nih, si Tae-jun dan ibunya nginep menghabiskan waktu liburan di rumahnya Jun Yuan. Baik Tae-jun dan Jun Yuan sendiri berasal dari keluarga yang broken home. Orang tuanya nih baru bercerai, jadi ya mereka tinggal berdua aja sama ibunya masing-masing. Keluarga Tae-jun dan Jun Yuan sendiri sangat berdarah seni. Ibunya Jun Yuan nih mempunyai studio musik dan ibunya Tae-jun jago banget ngelukis. 질처럼 말이지. Makanya Tae-jun dan Jun Yuan sering banget nih nongkrong dan menghabiskan waktu di studio ibunya Jun Yuan. Nah biar makin seru, mereka berdua ini punya teman cewek yang seumuran yang bernama Jing Yuan. Jun Yuan sebenarnya demen banget sama Jing, tapi dia bingung nih gimana cara ngungkapinnya. Ya kelihatan banget ya kalau si Jun Yuan ini tuh anak yang introvert banget, yang sangat membutuhkan bantuan lah. Lanjut ya, ibunya Tae-jun juga manusia biasa. Dia juga butuh asupan dan butuh digenjot. Makanya di sela-sela melukis dia pun bercocok tanam di studio lukisnya cuy. Pas lagi enak-enak goyang, nggak sengaja Jun Yuan nih melihat dan mengintip betapa mulus dan cihuinya ulekan dan goyangnya ibunya Tae-jun. Jun Yuan pun seakan terpana melihat gunung kembar yang sangat simetris dan terlihat sangat kenyal. Namun tiba-tiba Tae-jun ini tuh datang cuy nyamperin ibunya. Ibunya pun kaget tapi untung aja masih bisa selamat tuh. Jadi dia tuh gak ketangkep basah lah sama anaknya sendiri kalau dia abis olahraga berat. Nah singkat cerita, ibunya Jun Yuan ini tuh lagi ulang tahun. Makanya malam ini mereka berempat nih merayakan ulang tahun ibunya lah, walau kecil-kecilan. Tapi yang penting berkumpul sama orang yang tercinta tentu menimbulkan rasa hangat dan rasa nyaman kan? 이것만 있으면 돼. 뭐 기왕이면 좀 탄탄하고 그걸로 좀 조용히 해. 들으라 그래. 요샌 새들이 더 많이 알아. Salahnya nih ya, di sini mereka nih semua pada minum alkohol cuy. Walaupun cuma sedikit, tapi alkohol ini ternyata membangunkan rasa gairah dan hasrat dari ibunya Tae-jun yang ternyata sangat membutuhkan rudal muda. Yang apesnya, di depan matanya dia ini cuma ada si Jun Yuan. Dielus-elus dah tuh si Jun Yuan dari pundaknya sampai pahanya. Terakhir tiangnya diremes. Tapi kali ini mereka nggak sampai bercocok tanam cuy. 아주 Nah, pas di studio musik, tiba-tiba si Jing Yuan nih mabok cuy. Aduh, gak enak feeling gue nih. Dia mabok, mulai tuh dia dempet-dempet sama si Tae-jun. Melipir-melipir, nempelin kepala, ngendus-ngendus. Tapi sayangnya si Tae-jun nih lagi gak pengen. Makanya, si Jing Yuan tuh dikasih lah buat si Jun Yuan buat dicuci bersih. Ya, si Jun Yuan pun karena mubazir ya. Ya udah, disikat deh. 그럼 우리 사귈래? 뭐지? Jing Yuan pun langsung lompat ke atasnya Jun Yuan dan melakukan gerakan senam poco-poco.
Jun Yuan yang merasa ditekan berusaha sekuat tenaga cuy supaya dia nggak puyeng. Akhirnya, Jun Yuan pun memberhentikan aksinya si Jing di tengah jalan. Jing pun kaget dan merasa kecewa. Nah, si Jun Yuan ini merasa bersalah karena kelakuannya tadi. Makanya, dia cerita deh sama ibunya Taijun yang lagi rapuh banget gitu kan. Mana tengah malam lagi ceritanya kan. Ya, selanjutnya, lu udah pernah tahu lah ya mereka ngapain. 정말 괜찮아질까요? Diam-diam si Taijun juga menyimpan hasrat yang sama ibunya Jun Yuan. Dia amatin tuh si tante dari pintu studio cuy. Hari-hari selanjutnya Jun Yuan pun semakin kotor cuy pikirannya. Makanya pas tengah malam dirasa aman, dia samperin tuh ibunya Taijun terus dia genjot cuy. Gila. Begitu juga dengan hari-hari berikutnya. Aduh. 엄마, 저 한 번만 더 해보면 안 돼요? Malum lah ya, rudal muda sekalinya berdiri, susah turun. Belum hilang capeknya si Jun Yuan. 싫지 않은 거야. 좋은 거야? 좋아, 아주 좋아. Abis genjot ibunya Taijun, tiba-tiba dia nih ditarik cuy sama si Jing Yuan buat lanjutin yang kemarin. Asli, beruntung banget lu Jun. Nah, ibunya si Jun Yuan pun merasa bangga karena anaknya berhasil menggenjot seorang perempuan cuy. Tapi tentu tidak dengan ibunya Taijun. Dia pasti bete banget. Udah dikasih jatah, si Jun Yuan malah pacaran sama cewek yang lebih muda. Hari berikutnya pun si Jun Yuan banyak menghabiskan waktu sama pacar barunya, yaitu si Jing Yuan cuy. Ya ngapain lagi ya mereka selain bercocok tanam. Jing Yuan pun merasa sangat puas dengan genjotan cowoknya ini. Namun, ternyata di dalam hatinya Jun Yuan itu terpaksa pacaran sama Jing. 아줌마, 저 아저씨하고 다시 만나시는 거예요? 내가 누굴 만나든 말든. Karena di dalam hatinya tuh yang dia pengen sebenarnya ya si tante, ibunya Taijun. Makanya, Jun Yuan pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang ia rasakan. Tapi si tante ini nggak mau terlalu jauh. Dia pun menyadarkan si Jun kalau dia ini tuh teman ibunya. Dan si Jun Yuan teman anaknya. Yang udah, ya udah, nggak usah diterusin lagi gitu kan. Jun Yuan pun tidak bisa membantah perkataan si tante ini. 나 아줌마 사랑해요. 내가 예전부터 아줌마 사랑한다는 거 알고 있었잖아요. 나 사랑하는 거 다 알고 있어요. Dan tibalah hari ini cuy. Hari di mana si Taijun mengungkapkan perasaannya dia sama ibunya Jun Yuan. Dia pun akhirnya bilang kalau dia nih suka sama ibunya Jun Yuan cuy. Ya sudah tentu ibunya Jun Yuan awalnya menolak kan dengan alasan yang sama. Yaitu si Taijun teman anaknya. Tapi dengan skill olah bola yang Taijun punya, dia pun berhasil lah meluluhkan hati ibunya Jun Yuan. Dan mereka pun mengadu mulut. 이발 새끼야! 이 개새끼야! 이 씨발놈아! Lagi anak-anak digenjot, anaknya dateng cuy, ngegerebek mereka gitu kan. Taijun pun langsung ditonjok, walaupun ibunya ini sempat melerai. Tapi Taijun akhirnya membeberkan rahasia. Selama ini tuh ternyata mereka udah pernah tahu cuy, kalau Jun Yuan ini tuh doyan mengenjot ibunya Taijun di malam hari. 우리한테 뭐라고 해? 어? Ya iya sih, namanya serumah gitu kan pasti kedengeran lah, pasti berasa lah ya gempanya, ya nggak? Singkat cerita Taijun pun langsung tuh ngegandeng ibunya Jun Yuan buat lanjut dan pindah tempat. Singkat cerita beberapa bulan kemudian Taijun udah nyaman sama ibunya Jun Yuan. Dan ibunya Jun Yuan pun tampak lebih seger dan lebih nyaman lah berhubungan sama si Taijun. Begitu juga dengan si Jun Yuan yang putus sama Jing dan membina hubungan serius sama ibunya Taijun. Wah gila. Film ini pun berakhir dengan si Taijun sama ibunya Jun Yuan dan Jun Yuan sama ibunya Taijun. Mereka bahagia tapi hubungan pertemanan mereka ya udah pasti hancur dong. Ya itu dia cuy film kita kali ini yang berjudul Two Mothers. Lalu apakah pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini? Apa ya? Bingung gue. Ya kalau menurut kalian sendiri gimana nih film kita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, silakan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.